Jadi kita mengundang Bapak hari ini bicara tentang bola. Bola. Pemilu, tapi kita ngomong bola dulu. Pak Muldoko masih sempat nonton bola nggak? Hari-hari sekarang sibuk seperti itu. Ya, semaksimal mungkin. Ini tim pegangannya sudah pulang kampung atau masuk semifinal? Siapa yang dari awal yang saya proyeksikan akan masuk Brazil sampai dengan sekarang masih. Neymar nggak masuk loh Pak, nanti nggak bisa jadi. Ya, itu yang jauh dari prediksi saya. Neymar akan ada halangan. Tapi akan menang nggak menurut Anda? Saya melihatnya tidak hanya dari faktor teknis, dari faktor psikologis. Itu saya masih punya keyakinan dia akan menang. Iya, luar biasa. Mari kita saksikan bersama. Ada 4 besar yang akan bertanding untuk merebut tiket, 2 tiket ke. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Panglima TNI, Pak Muldoko. Mungkin saya salah, tapi seingat saya, sejak reformasi dicetuskan dan kemudian kita melaksanakan pemilu yang demokratis, rasanya baru kali ini isu atau wacana yang melibatkan TNI dalam kontestasi politik begitu gencar. Saya tidak tahu apakah karena ada begitu banyak purnawirawan di tim sukses masing-masing kandidat atau apa, saya tidak tahu. Mulai dari awal cerita soal Babinsa yang kemudian terlibat dalam penggalangan opini, penggalangan suara dan lain sebagainya, sampai pertanyaan soal netralitas TNI. Pertanyaan saya kemudian, bagaimana selama ini Anda melihat itu, mengamati itu? Apa yang ada di benak Anda terkait dengan itu semua? Ya, dari awal saya sudah mengatakan tentang netralitas. Kalau TNI tidak netral, maka dia atau TNI itu akan menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia. Ya. Dan ini bagi saya sebuah kemunduran yang luar biasa. Untuk itu saya di dalam setiap kesempatan ya, saya katakan bahwa TNI ikut bertanggung jawab atas perkembangan demokrasi di Indonesia. Ya. Itu udah pasti ya. Untuk itu satu-satunya cara adalah TNI harus netral. Ya, itu harus jelas dan tegas. Saya kira jalan pikiran saya tidak hanya saya sendiri yang memahami. Para perwira-perwira saya sangat memahami itu karena mereka adalah produk dari perwira-perwira yang relatif berpikirnya cukup mapan karena dia berkembang dari proses reformasi. Ya. Selanjutnya mungkin ada sebuah ketidakpercayaan, berikutnya was-was dan seterusnya. Faktor pemicunya ya diantaranya itu calon itu dari mantan militer, yang kedua para tim suksesnya. Kalau dulu kan tidak seperti ini masifnya ya. Sehingga dan itu jenderal-jenderal semua loh Pak. Ya, itu bertabur bintang itu di sini. Purnawirawan kan? Purnawirawan siap. Itu harus jelas itu. Iya. Jadi itu ditekankan ya. Harus jelas itu ya. Dan saya ingin katakan seperti yang pernah saya katakan, apa yang disampaikan, apa yang didengungkan dan apa yang disuarakan oleh para purnawirawan itu tidak mempengaruhi kami, tidak memiliki pengaruh yang signifikan bagi prajurit-prajurit TNI gitu. Jadi apalagi yang harus atau barangkali begini, ada gestur yang salah barangkali, apakah itu ucapan, tindakan, hubungan yang dibaca oleh pihak tertentu yang kemudian menganggap bahwa TNI kayaknya berat sebelah, condong sebelah gitu. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin itu perasaan. Perasaan? Iya. Oke. Politik pakai perasaan juga ya? Iya, atau bahkan mungkin mengembangkan persepsinya masing-masing. Oke. Ya. Kalau dari pandangan saya, tidak ada. Mari kita buktikan di mana sih pelanggarannya. Ya. Nah, kalau kita bicara pelanggaran itu jangan atau kalau kita bicara TNI jangan bicara oknum lah. Ya. Prajurit TNI itu kurang lebih 500.000. 500.000? Ya, kalau ada yang nakal 1, 2, ya itu berbeda dengan kalau ini masif. Kalau ini masif berarti ini kebijakan. Kalau ini kebijakan berarti wah, udah institusi. Institusi. Gampang, tinggal diganti aja Panglima TNI. Apa susahnya kan begitu. Ini nantang Pak.
Loh, iya, bukan nantang. Karena kalau Panglima, artinya komitmennya seperti itu ya, komitmen Bapak seperti itu. Kalau Panglima TNI mengeluarkan kebijakan harus A, harus B, wah. Dan itu pasti terbuka karena iya terbuka. instruksi dari Panglima tidak mungkin sifatnya senyap begitu kan, pasti terbuka. Mungkin lah, siapa apalagi sekarang. Baik. Apalagi sekarang. Nah, bagaimana dengan Babinsa itu? Prajurit-prajurit Bapak di tingkat desa yang katanya ini hari ini di media sosial masih dibicarakan masih ada upaya-upaya intimidasi dari oknum TNI untuk menggerakkan orang memilih atau tidak memilih. Ya, ini sebenarnya berawal dari peristiwa yang di Cideng itu ya, yang sempat membawa gempar itu. Sebenarnya begini, ya, saya dari awal sudah katakan, dari aspek politik tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit saya di bidang netralitas. Ya. Dan ini saya sudah menerima surat resmi dari Bawaslu kepada Panglima TNI menyatakan bahwa setelah diadakan investigasi tidak ada pelanggaran dalam konteks netralitas. Ya. Tapi dari sisi menjalankan tugas yang tidak profesional, Kasat melihat ini prajurit yang tidak pas di dalam menjalankan tugasnya, harus dibedakan itu ya. Berikutnya yang ada di yang ada di Sumedang, ya. Setelah kita cek tidak seperti itu. Ya. Ya. Ini sorry, saya potong. Bukan dalam rangka Anda menutupi apa yang terjadi di institusi Anda kan? Oh tidak. Tidak. Bisa di-trace semua data-data dan bukti-bukti. Bisa. Nggak usah, jangan mengembangkan isu. Kalau memang ada, tangkep dia, potret dia, laporkan. Tapi nggak ada yang berani nangkep Babinsa, Pak. Bukan begitulah. Kita itu yang realistis. Artinya bukti harus ada, foto minimal. Iya, foto lah. Atau penuturan yang atau bisa dikonfirmasi. Gitu. Sampai sekarang saya tidak menerima itu laporan. Bagaimana dengan tanggapan, ini saya juga minta tanggapan, karena ini banyak sekali rumor yang beredar dan berkembang adanya perpecahan. Ini terkait dukung-mendukung. Artinya TNI sebagai institusi netral, tidak berpihak, tapi kan orang per orang punya subjektivitas. Ya. Dan person-person ini kemudian agak bersinggungan karena yang ini ke sana, yang ini ke sini gitu. Gimana tanggapan itu? Saya sudah juga menekankan dari awal ya. Jangan prajurit tidak netral karena satu, ada ikatan emosional. Mungkin dulu pernah menjadi anak buah. Siap. Ya. Karena sekarang ini kan masing-masing supporter ini ya. Tim sukses itu kan? Ya, pernah jadi pimpinan. Dari mantan-mantan prajurit TNI. Ya. Dan pasti punya mantan-mantan anak buahnya dulu. Ya. Prajurit-prajurit yang dulu di bawah asuhannya. Untuk itu saya tekankan, jangan tidak netral karena ada ikatan emosional. Yang kedua, jangan tidak netral karena ada pendekatan kesukuan, pendekatan yang lain-lain. Satu lagi soal karir, Pak. Kalau itu prajurit sudah menjual dirinya seperti itu, perlu dibuang ke laut gitu. Ya. Tapi hal itu mungkin saja terjadi kan, karena prajurit juga manusia dan manusia punya preferensi. Tetapi dia diikat. Ikatan kita jelas kok. Ikatan kita Sabta Marga Sumpah Prajurit. Jadi kalau prajurit keluar dari situ, ya dia harus keluar dari prajurit. Ada konsekuensi. Itu harus jelas. Ya. Baik, kita akan lanjutkan. Kami akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam bersama Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko. Dan jaminan atas rasa aman, tertib, damai, khususnya dalam menghadapi pemilu yang akan datang. Baik, Jenderal, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Bagaimana kemudian penekanan terakhir nih, ini malam ini, besok, satu hari lagi, besoknya sudah pencoblosan. Komitmen TNI tentang netralitas, menyatakan bahwa mereka sebagai institusi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tanpa melihat nomor anu atau nomor ini. Ya. Silakan. Ya.
Tadi pada saat saya memberikan penjelasan kepada teman-teman wartawan, saya tutup dengan satu pernyataan yang dilakukan oleh para komandan-komandan saya lapangan. Ya. Ada Danjen Kopassus, ada Pangkostrat, ada Pangdam Jaya, ada Komandan Kop Marinir, dan Paskas. Mereka berempat membuat suatu komitmen bersama bahwa di dalam pengamanan pemilu ini kita menggunakan tema besar, yaitu netralitas, tegas, dan profesional. Itu sangat jelas bahwa kalau prajurit tidak netral dalam menjalankan tugas, ini jadi rusak ini. Gitu. Pasti rusak. Ya. Unity of command-nya tidak terjamin. Karena masing-masing akan seenaknya. Ya. Yang kedua, dia tidak akan bisa menjalankan tugas dengan tegas dan profesional. Untuk itu, satu-satunya kunci memang ya, netralitas. Baik. Dari netralitas itulah, baik netralitas secara politik maupun netralitas secara teknik dan taktik di lapangan. Secara politik jelas, secara teknik dia tidak peduli dari kelompok manapun membuat pelanggaran, kesalahan, apalagi menuju kepada kondisi yang tidak baik. Kita harus bertindak dengan tegas. Gitu. Tetapi ketegasan itu juga harus diikuti oleh profesional. Ya. Saya ilustrasikan kepada prajurit saya. Kalau seandainya harus melumpuhkan, lakukan tindakan yang benar, terukur, gitu, bukan mematikan. Itu kira-kira seperti itu. Ya. Untuk itu saya selaku Panglima memberikan jaminan biar prajurit saya tidak ragu-ragu. Sepanjang kalian mengikuti petunjuk Panglima TNI, nggak usah khawatir. Panglima TNI akan bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh prajurit saya. Itulah sebuah jaminan pimpinan. Itu kira-kira. Saya mencoba untuk blunder lagi nih. Kan tugas saya untuk menerjemahkan apa yang ada di lapangan dari yang paling serius sampai yang paling blunder. Katanya kalau misalnya ada pihak tertentu yang dirasa tidak cocok dengan TNI kemudian akhirnya terpilih, TNI akan kudeta. Ya. Ini cerita baru lagi nih. Cerita baru Pak lagi. Fuad, ya, kita tanyakan pada Panglima. Silakan. Ya, janganlah membingungkan rakyat ya. Saya kasihan sama rakyat, jadi bingung gitu loh. Tadi saya juga sudah katakan dengan jelas, ya. TNI, Panglima TNI di dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum ini, ya, sama sekali tidak memiliki kepentingan politik apapun. Ya. Kalau Panglima TNI tidak menekankan kepada prajurit netral, terus dirinya tidak netral, itu sontoloyo namanya ya. Gitu. Apalagi punya keinginan-keinginan seperti mau kudeta, itu saya pikir jangan mengembangkan isu yang saya sendiri jadi ketawa begitu. Ya. Jadi nggak usah lah, karena itu nanti kasihan rakyat menjadi bingung. Baik. Saya akan membalik kondisinya. Kalau misalnya kondisinya seperti ini, berarti sinyalemen, isu, gosip, rumor yang berkembang yang mengkaitkan wacana TNI dimasukkan ke dalam keranjang wacana kontestasi politik, pasti punya tujuan. Ya. Kalau menurut Anda apa sih tujuannya? Oh jelas, tujuannya sangat jelas. Tidak ada satupun ya orang luar khususnya yang menginginkan tentara itu menjadi kuat, yang menginginkan TNI kuat. Ada kelompok-kelompok tertentu yang dari awal memang punya keinginan agar TNI itu lemah. Tetapi bagi kami, ya, bagi kami, saya tidak peduli itu. Ya, saya anggap berita-berita yang sampah itu ya kita masukkan ke tong saja, ke tong sampah. Tapi yang penting bagi saya selaku Panglima TNI harus firm, ya, mendengar isu-isu seperti itu, dan prajurit-prajurit saya firm bahwa apa yang telah digosipkan, apa yang telah dirumorskan itu adalah berita-berita yang tidak perlu direspon. Kalau kita juga ikut-ikutan merespon itu, berarti ya kita bagian dari sampah itu. Gitu. Ya, saya kira begitu. Jadi keputusannya sudah tegas, komitmennya juga sudah disampaikan, dan tidak perlu ikut berwacana begitu ya, tidak perlu. TNI untuk menanggapi berbagai masalah. Langkah taktis yang langkah taktis barangkali ya, 2 hari lagi
Apa yang sudah disiapkan oleh TNI sejauh ini? Ya, secara begini, kalau prajurit TNI itu dari awal sudah terbiasa membuat assessment ya, membuat perkiraan-perkiraan situasi. Ya, setelah itu dari perkiraan situasi itu kita menyiapkan diri, berlatih dengan baik, melengkapi kelengkapan untuk kepentingan di lapangan. Berikutnya membuat SOP, rule of engagement-nya, dilatihkan, ya, disimulasikan, dan semuanya itu sudah kita jalankan bersama-sama dengan kepolisian. Sehingga sebenarnya kita tidak perlu ragu lagi atas kemampuan prajurit-prajurit di lapangan. Ya. Pak, saya potong, maaf. Ini baru kali pertama setelah reformasi, kontestan adalah 2 pasang. Ya. Sebelumnya ada 5, ada 3 dan seterusnya. Ini 2 pasang. Orang mengatakan going to the extreme mengatakan bangsa kita terbelah dan lain sebagainya begitu ya. Dan wacana kiri kanan AB 1 2 itu terjadi setiap hari di media sosial dan seterusnya. Kalau di tingkat tataran akar rumput, apakah TNI melihat bahwa ada kecenderungan terpecah ini? Atau ini sebenarnya cuma mainan elit aja nih? Ini cuma wacana elit saja? Ya, sebenarnya indikasinya sampai dengan saat ini tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Ya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu hanya sebuah situasi yang memang dibikin ribet begitu. Ya. Dan ini ada pemainnya memang yang biasa bermain seperti itu. Iya gitu. Jadi sekali lagi yang penting TNI tidak perlu ikut gendang mereka, terombang-ambing begitu. Ya, yang penting TNI pada posisi yang firm, tidak bisa dipengaruhi, dan ya itu. Dan siapapun tidak bisa mempengaruhi Panglima TNI. Udah gitu aja. Yang paling penting dicatat adalah Jenderal TNI juga mengatakan bahwa Panglima TNI mengatakan bahwa di tataran akar rumput aman-aman saja ya. Aman. Tidak ada segregasi dan lain sebagainya ya. Baik, kita akan kembali dengan perbincangan kami bersama Panglima TNI sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Kabar tadi merupakan salah satu cerita di antara banyak sekali cerita yang tentu saja bertebar terkait dengan pemilu yang akan diselenggarakan, pemilihan presiden yang akan diselenggarakan 9 Juli mendatang. Dan hal-hal semacam ini akan dihadapi oleh Bawaslu, polisi, dan kemudian juga TNI yang terlibat secara aktif untuk menjamin kelancaran pemilu tentu saja. Apa langkah-langkah yang strategis yang sudah disiapkan, koordinasi antara Bawaslu dan Polri dan lain sebagainya? Saya sudah perintahkan kepada unsur-unsur para Pangdam ya, agar seluruh para prajuritnya di lapangan apabila melihat pelanggaran-pelanggaran dalam hal yang berkaitan dengan akan mengganggu ya, jalannya pemilihan, maka dia sebagai aparat juga sebagai warga negara. Itu. Kalau bisa ditangkap ya ditangkap. Serahkan kepada institusi yang berwenang gitu. Ya. Jadi jangan diam saja. Nggak boleh itu kita diam. Partisipasi kita adalah seperti itu. Dan kita sudah sampaikan berkomunikasi dengan rekan kepolisian, Bawaslu, agar kita semuanya memiliki peran yang optimal dan sama. Ya. Dan kalau misalnya ya kembali ya, worst come to worst, hal yang tidak diinginkan, tidak diharapkan oleh kita semua terjadi. Banyak orang yang mengatakan ini TNI harus punya rencana cadangan ya, rencana contingency plan jika hal-hal yang terjadi dan tidak diinginkan itu pecah begitu. Apakah itu sudah ada, sudah disiapkan? Tentara sudah terbiasa dengan rencon ya, rencana kontingensi. Dari rencon itu, rencana kontingensi akan disusun sebuah rencana operasi ya. Rencana operasi itu tinggal setiap saat akan dijadikan perintah operasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jadi semuanya dari berbagai situasi yang kita kenali, kita analisa, para panglima sudah membuat itu semua. Jadi nggak usah dikhawatirkan.
tinggal akan disesuaikan dengan kebutuhan, gitu ya. Jadi yang kalau potensi-potensi konflik, Jenderal, pasti sudah dielaborasi oleh TNI begitu. Kira-kira yang paling kita harus cermati itu apa sih? Yang kita cermati adalah kita semuanya, rakyat Indonesia, tidak menginginkan ya, situasi itu seperti yang tergambarkan pada peristiwa yang lalu. Sebuah kondisi anarkis yang berlebihan, ya, yang membawa kemunduran yang luar biasa setelah sekian tahun. Dari pengalaman itu, saya selaku Panglima TNI sama sekali tidak menginginkan itu terjadi. Untuk itu, langkah-langkah tegas betul-betul kita ambil untuk menghadapi situasi itu. Karena kita tidak ingin bangsa ini menjadi mundur kembali. Tapi potensi ke sana ada? Potensi ke sana sementara ini sampai dengan saat ini ya belum kita kenali ya. Tetapi sekali lagi bahwa tadi seperti Mas Vito sampaikan, TNI harus menyiapkan pada kondisi yang terburuk sekalipun kita harus siap untuk menghadapi. Gitu. Jadi nggak usah berbondong-bondong keluar negeri jaga-jaga begitu. Itu yang saya ingin pesankan kepada masyarakat. Kecuali liburan Indonesia, sih sebenarnya ya. Generalnya nggak apa-apa. Tapi kalau liburan juga ngapain harus keluar kan? Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kita disaksikan oleh jutaan pasang mata bangsa Indonesia yang akan melaksanakan tugasnya kalau dikatakan tugas ataupun melaksanakan haknya kalau itu dikatakan hak 2 hari lagi tanggal 9 Juli. Apa himbauan dari Panglima TNI? Yang pertama saya menghimbau kepada seluruh petugas ya, TNI, Polri, institusi yang menangani masalah pemilihan umum supaya betul-betul netral. Ya. Jangan hanya TNI saja yang netral, semuanya termasuk petugasnya juga netral. Karena kalau nggak netral repot kita. Yang kedua, para pimpinan atau calon presiden sudah bersepakat bahwa pemilu ini damai. Untuk itu jangan hanya pada level pimpinannya saja, tetapi harus sampai bawah. Kita semuanya menginginkan pemilu itu berjalan dengan damai. Untuk itu jangan macam-macam yang di bawah kan begitu. Yang di atas juga jangan macam-macam. Masa yang di bawah aja nggak boleh macam-macam. Yang di atas juga nggak jangan macam-macam. Sudah jelas di atas gitu, damai gitu loh. Jadi di bawahnya juga seperti itu. Yang ketiga, saya mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk tidak ragu-ragu, berbondong-bondonglah ke bilik pencoblosan. TNI akan mengawalnya dengan baik, nggak usah ragu-ragu ya. Dan saya juga menghimbau nggak usah pergi ke luar negeri, ngapain ke luar negeri ya. Sudah, kita nikmati pesta demokrasi ini dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, saya menghimbau dan memerintahkan kepada seluruh prajurit saya, jangan terpengaruh oleh SMS, jangan terpengaruh oleh perkembangan isu dan seterusnya. Kita tetap firm. Panglima TNI akan bertanggung jawab terhadap apa yang kalian lakukan di lapangan. Sepanjang 3 hal itu menjadi pedoman. 1, netral. 2, tegas. Yang ketiga, profesional. Panglima TNI akan bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang prajurit saya lakukan dan tidak saya lakukan. Terima kasih, Jenderal. Netralitas itu harga mati. Harga mati. Kalau Brazil itu harga mati nggak? Ada Jerman, ada Belanda, ada Argentina. Ini Neymar nggak ada lah, udah nggak usah Brazil. Itu kan berkaitan dengan fanatisme. Kalau bola boleh fanatik ya. Boleh. Kalau politik jangan fanatik. Jenderal,